Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan sedikit perdebatan antara Zulkifli M. Abbas dengan orang-orang yang mengerti tentang kitab-kitab terdahulu. Nah, untuk mendengar itu kita ingin mengetahui sedikit tentang Nabi Isa alaihissalam yang meramalkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah As-Saff ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ingatlah ketika Isa putra Maryam mengatakan, "Hei Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Aku membenarkan kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat. Aku membenarkan pula ada nabi yang akan datang sesudahku, namanya Muhammad. Ketika dia datang nanti orang menyangka dia pembawa ilmu sihir yang nyata." Nah, itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam yang disebut dengan Krista atau Kristen atau Krishna di dalam bahasa India, ini ada dua macam. Yang pertama, Isa alaihi salam yang disebut dengan Yehesua di dalam bahasa Ibrani, ini mengacu kepada kitab Taurat. Tapi ada lagi Nabi Isa menurut versi Romawi dan Yunani. Versi Yunani dan Romawi tadi dikembangkan oleh Paulus yang dia disebut dengan Krishna atau Kristen. Misalnya di dalam kitab Korintus, kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 26, bahwa di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid Paulus disebut dengan Krista atau Krishna, Kristen. Jadi Kristen ini berkemungkinan ini dipengaruhi dengan filsafat Krishna yang didalami oleh Paulus, karena Paulus itu adalah ahli filsafat dari Yunani dan India. Cuma bedanya kalau Krishna ini memakai Trimurti, disebut dengan Brahma, Siwa dan Wisnu. Kalau Kristen ini Trinitas, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi sama-sama ada tiganya. Nah, apakah ada pengaruh yang demikian? Kita dengarkan pemahaman dua teropong yang memakai, yang untuk menilai seorang Nabi Isa. Nabi Isa dilihat dari kitab Perjanjian Lama, orientasinya ke Timur Tengah, dan Nabi Isa yang memakai kitab Perjanjian Baru yang orientasinya kepada dewa-dewa Yunani, yang manusia yang mempunyai dua natur. Ada natur manusianya, ada natur ilahinya. Kalau di Timur Tengah kitab Taurat hanya satu natur saja, yakni manusia utusan Allah. Tapi kalau di Barat, manusia setengah dewa. Jadi dia manusia juga, dia dewa juga. Dewa itu disebut dengan God atau disebut dengan Tuhan, Holy Ghost. Holy itu suci, Ghost hantu atau dewa, dewa suci. Nah, bagaimana ada dua versi?
Nabi Isa itu. Versi Taurat dan versi Injil. Versi Timur Tengah dengan versi Paulus berbeda. Nabi Isa ini sedikit. Kalau versi Paulus, Nabi Isa dipertuhankan. Kalau versi Taurat, ini manusia utusan Allah dari orang Yahudi. Nah, dikatakan akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan mereka. Sekarang aja zaman sekarang banyak pengajar palsu, penyesat palsu itu banyak. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus, betul tidak? Bagaimana? Memang sekarang itu banyak penyesat-penyesat. Bukan, jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus, alias Yesus Kristus, dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang dimaksud Kristus yang anak manusia, Mesias palsu itu. Nah, yang anak manusia itu menurut kepercayaan orang Nasrani, kitab Taurat, yang merupakan anak dewa-dewa menurut ajaran Yunani yang penuh dengan segala macam dewa, sehingga diidentikan dengan dewa Zeus. Kalau di India diidentikan dengan dewa Wisnu. Jadi Krishna itu kepenuhan dewa Wisnu. Bahkan dikatakan di dalam dirinya itu adalah dewa Wisnu, manusia setengah dewa. Nah, itu bukan pendapat saya. Saya hanya mendengarkan dari video, membaca buku-buku, dan membaca buku hasil debat Ahmad Dedat, buku-buku Ahmad Salabi dari Mesir, kemudian kitab Al-Adyan, karya dari As-Sahrastani, kemudian Al-Milal wa Nihal, karya As-Sahrastani, dan kemudian agama-agama besar dunia yang ditulis oleh Yusuf Shuaib dari Medan. Masya Allah, kita mendengarkan, kita mendapat ilmu. Kita tidak menyampingkan, tidak menyepelekan agama apapun. Kita hanya mempelajari apa yang tertulis dan apa yang dipahami oleh manusia saat ini. Kristus anak manusia atau Kristus makhluk roh? Nah, ada yang makhluk roh, itu versi Yunani. Yang manusia asli itu versi Yahudi. Masya Allah, luar biasa. Nah, nggak perlu beli AC yang mahal. Ice Whisper cukup buat ruangan jadi adem dan nyaman. Ada yang lewat. Dengan semprotan pendingin ganda, benar-benar. Ada. Nah, dengarkan. Apa ini ketawa? Belek kok CD. Terima kasih semua abang-abang. Ketawalah. Itu Taman Eden itu di negara mana? Diperkirakan di daerah Irak karena menurut para peneliti, Jadi Nabi Adam diusir dari Irak ke negara mana? Ya, negara Irak itu kan besar. Dari RT berapa ke RT berapa? Masya Allah. Oh, besar dia, Anda tahu negara Irak itu berapa kilometer. Ya. Indonesia kan maksudnya begini loh. Taman Eden itu kan letaknya ada di Indonesia, terus dia disuruh keluar dari Indonesia begitu, keluar dari Indonesia, Taman Eden nggak bisa, letaknya di Jakarta. Nah, terus dia disuruh keluar dari Jakarta, ya nggak tahu dia besar Jakarta itu gitu maksudnya. Apa sih? Jadi begini aja teman-teman. Oh, jadi diusir dari dalam Irak sendiri, transmigrasi itu. Nah, jadi banyak yang dibongkar, kitab-kitab terdahulu setelah diterjemahkan. Dan di antara kitab-kitab itu ada yang tidak boleh dibaca oleh anak-anak. Jadi maaf saja Bapak Ibu saudara sekalian, umpamanya
kitab Yahudi, kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat. Di antara kitab-kitabnya itu ada yang tidak boleh dibaca oleh anak-anak. Terutama namanya kitabnya kitab Kidung Agung. Kenapa kitab Kidung Agung itu tidak boleh dibaca oleh anak-anak? Karena isinya adalah ceritakan bisikan dua sepasang pengantin. Jadi dia bicara tentang kemesraan, tentang keindahan hubungan dua orang yang suami istri. Nah, pengantin yang baru berumah tangga, dia saling memuji dengan orang yang menjadi pasangan hidupnya. Jadi cerita-ceritanya itu agak lebih tersembunyi dan tidak patut didengar oleh anak-anak. Akan tetapi itu sudah dicantumkan di dalam kitab Bible. Sampai-sampai ada satu negara bagian di Amerika melarang anak-anak membaca kitab Bible. Ada pula di bagian negara lain membuat Bible versi anak-anak, bagian anak-anak yang tidak ada cerita tentang pengantin baru yang saling memuji seperti disebutkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi seluruhnya begitu banyaknya berapa lembar kitab Kidung Agung itu tak layak dibaca oleh anak-anak. Itu masalahnya setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian satu lagi namanya kitab Yehezkiel. Yehezkiel ini ada nabi tersendiri. Dalam bahasa Arab itu kitab Suhuf namanya. Akan tetapi yang diambil oleh kitab Bible ini bagian yang pornografinya, sehingga kitab itu tidak layak dibaca oleh anak-anak, oleh remaja. Bahkan orang dewasa pun banyak yang tidak sanggup membacanya. Misalnya cerita Ohola dan Ohaliba, di mana Ohola dan Ohaliba ini selalu duduk di pinggir jalan. Kedua-duanya cantik menunggu kedatangan pangeran-pangeran Mesir yang ganteng-ganteng. Bagaimana cara dia menggoda disebutkan, kemudian dia menjadi kekasih itu bagaimana, dan bagaimana perumpamaannya ada disebut kemaluan kuda, kemaluan keledai, dan segala macam yang berkaitan dengan hal-hal pornografi. Karena itu tidak layak dibaca oleh anak-anak. Karena itu ada negara bagian dari Amerika itu tidak membolehkan anak-anak membaca Bible kecuali dengan bimbingan. Disebutkan kitab apa yang akan dibaca besok, supaya tidak terbaca kitab Yehezkiel dengan Kidung Agung. Di samping itu dalam kitab Samuel itu ada juga. Dan kitab Samuel itu misalnya, datanglah ke rumahku, katanya, suamiku tidak ada di rumah, dia sedang berada di dalam perjalanan jauh. Mari kita memuaskan birahi akan kebebasan karena suamiku berada dalam perjalanan jauh. Nah, yang semodel-model itu dalam kitab Samuel, sehingga tidak juga layak dibaca oleh anak-anak. Masya Allah. Nah, kita dengar versinya. Jangan tertawa. Ini asli. Program siapa nih transmigrasi? Program siapa itu? Sebentar. Jangan pertanyaan begini. Sebelum yang pasti ya, satu, menurut kitab Taurat, Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, sedangkan di kitab Anda dikatakan di surga. Ini dua hal yang besar. Di Septuaginta aja, Bang. Nggak bisa nih. Ini harus diluruskan. Atau itu korban terjemahan Kodeks Salemba, Bang. Nggak bisa, Bang. Masya Allah. Jadi sabar. Kejadian 2:8 izin ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Timur di Septuaginta nggak ada. Lalu Taman Eden berasal dari kata paradison, ya. Akar katanya paradiso. Abang tahu nggak paradiso itu apa? Paradiso itu artinya selamat datang di Rumbang Kaisar. Di surga, Cahayu. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, sepintas lalu kita sambung pada video berikutnya. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.